Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesempatan hidup untuk mengisi amal soleh sebagai bekal kita pulang ke kampung halaman kita yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Makanya kita bersyukur Allah masih memberikan kita kesempatan. Maka salah satu alasan kalau ditanya kenapa Allah masih memberikan kita hidup sampai dengan detik ini, mestinya kita pertanyakan itu. Kenapa ya aku bisa hidup sampai sekarang ini, detik ini? Kenapa ya? Gitu kan? Mestinya kita pertanyakan diri itu. Salah satu jawabannya adalah karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, untuk mempersiapkan persiapan-persiapan. Maka kita jangan lalai dari melakukan persiapan-persiapan untuk pulang ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu di surga. Di sanalah tempat kita yang sebenarnya. Dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita yang sebenarnya adalah di sana, di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada kekasih kita, pujaan hati kita yang selama ini kita damba-dambakan, yang selama ini kita rindu-rindukan, yaitu Rasulullah SAW, dengan banyak-banyak mengucapkan namanya, yaitu dengan berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian yang menonton video saya kali ini, ketahuilah, semoga kita yang memperbanyak berselawat tadi, semoga Allah kumpulkan kita, Allah satukan kita bersama para pecinta Nabi Muhammad SAW. Salah satu bukti daripada cinta adalah mereka selalu menyebut-nyebut namanya. Gitu. Jadi standarnya itu gampang saja. Salah satu bukti kalau dia belum bisa move on dari mantan pacarnya, dia selalu menyebut-nyebut kenang-kenangan tentang dirinya. Gitu. Maka orang yang mencintai Rasulullah, dia akan selalu mengenang sejarahnya Rasulullah SAW. Oh, Rasulullah itu dulu begini. Oh, Rasulullah itu sifatnya begini. Aku harus meniru. Karena aku mencintai Rasulullah SAW. Aku merindukan Rasulullah SAW. Maka dan kerinduan Rasulullah itu menenteramkan hati, membangkitkan semangat kita, gitu. Karena Rasulullah itu adalah suri tauladan terbaik. Rasulullah ini teman-teman, ya, perhatikan. Rasulullah ini telah sukses menjadi seorang laki-laki terbaik, gitu. Artinya kalau dia seorang pemimpin, maka Rasulullah adalah pemimpin terbaik. Kalau dia seorang suami, maka Rasulullah adalah suami terbaik, gitu. Kalau seorang pedagang, maka Rasulullah adalah seorang pedagang terbaik. Kalau seorang guru, maka Rasulullah adalah seorang guru terbaik. Kalau seorang murid, maka Rasulullah adalah seorang murid terbaik. Gitu. Kalau seorang sahabat, maka Rasulullah adalah sahabat terbaik. Telah sukses menjadi seorang laki-laki terbaik. Gitulah. Itulah Rasulullah SAW. Maka kita setidaknya kalau tidak sampai seperti Rasulullah, dan memang mustahil Rasulullah adalah, tapi setidaknya hati kita telah mengatakan ini yang aku bisa perlakukan, mengikuti Rasulullah SAW. Maka semoga dengan banyaknya kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad, kita dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama dengan para pecinta dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih nikmat, tidak ada yang lebih indah kecuali kita mampu melihat wajah kekasih kita Rasulullah SAW. Maka di dunia pun begitu juga. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada sesuatu yang lebih mulia dibandingkan kita bisa bermimpi
bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu bisa terjadi ya. Karena setan tidak akan mungkin bisa mampu. Setan itu bisa, kalau wajah kalian nonton nih, setan bisa tuh ngubah wajah. Datangnya ke dalam mimpi bisa. Wajah saya datangnya ke mimpi kalian tuh bisa. Tapi kalau wajah Nabi Muhammad, setan tidak bisa menyerupai wajah Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang bermimpi berjumpa dengan wajah Nabi Muhammad, maka dia benarlah telah melihat Nabi Muhammad SAW. Itu hanya akan diberikan teman-teman, hanya akan diberikan oleh manusia-manusia yang hatinya telah dipenuhi kerinduan yang sangat dalam dengan Rasulullah SAW. Sehingga Allah pun membuka tabir, Allah buka tabir penghalang, pembatas antara dia, sehingga datang dalam mimpi itu benar. Tidak bisa kita ingkari gitu. Maka setidaknya kita tanamkan kecintaan yang dalam kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana kalian menanamkan cinta kalian dengan pasangan hidup, dengan siapapun yang kalian cintai, maka dahulukan cinta ke Rasulullah, cinta ke Allah, cinta ke Rasulullah, barulah cinta ke istri, ke anak, dan bawahannya itu. Jadi Allah dulu yang pertama, Tuhan kita, Rabb kita yang telah memberikan kita kehidupan. Nah, cintai dulu. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan cinta, kita berbicara tentang cinta lagi. Ternyata supaya kita menjadi orang yang dicintai olehnya, maka kita harus mengenali dulu. Begitu. Kalau kita ingin mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah, kita harus mengenal dulu Rasulullah SAW. Kita harus mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus perlu belajar, harus perlu banyak-banyak mendengarkan tentang kisah-kisah gitu yang membuat kita termotivasi. Oh, ternyata Rasulullah itu begini. Maka Rasulullah itu adalah contoh terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita mencontoh, kita ini di dunia ini sebenarnya kita gampang teman-teman. Teman-teman mau ngapain coba? Mau sukses. Kita ini di dunia ini, tugas kita hanya meniru. Tugas kita hanya itu, hanya meniru. Kita mau sukses, kita mau masuk surga, maka tugas kita hanya menjiplak kehidupan para sahabat yang telah dijamin masuk surga. Hanya menjiplak saja. Menjiplak itu mudah atau susah? Para sahabat itu mereka telah dijamin surga, ternyata mereka rupanya amalan mereka tahajud. Maka kita hanya menjiplak kehidupan mereka. Ayo, mau apa? Mau jadi seorang apa? Pengusaha. Maka jiplak kehidupan. Bagaimana kehidupan orang-orang pengusaha terdahulu yang telah sukses? Jiplak kehidupannya. Oh, orang itu rupanya temannya kayak gini. Oh, cara bicaranya kayak gini. Tiru semuanya gitu. Maka sebenarnya kehidupan kita ini gak usah banyak pikir. Jiplak saja kehidupan yang mereka telah lakukan orang-orang terdahulu. Jiplak saja. Kan mudah kan? Gak usah banyak pikir kita sendiri, gak usah. Kita ini telah dilalui oleh orang-orang yang terdahulu. Ada orang yang terdahulu yang durhaka, ada. Jiplak lah kalau kalian mau. Ada orang juga yang penghuni surga yang dijamin Rasulullah penghuni surga. Nah, jiplaklah kehidupan kalau mau masuk surga. Jadi sebenarnya gampang. Nggak ada yang bikin pusing, nggak ada yang bikin susah. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan jiplaklah yang terbaik adalah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, teman-teman. Nah, gimana Rasulullah itu gimana? Kalau kita mau menjiplak Rasulullah itu gimana? Setidaknya kita tahu gitu. Rasulullah itu jalannya gimana? Rasulullah itu kalau berbicara gimana? Kita mestinya harus tahu gitu. Nah, kalian yang nonton video ini insyaallah ya semoga ya saya menasihati dan saya mengingatkan diri saya sendiri terutama gitu kan. Ternyata teman-teman, Rasulullah itu jalan kakinya bukan seperti orang yang sombong atau songong atau cuek gitu, bukan. Rasulullah itu jalannya itu cepat. Jadi enggak bertele-tele jalannya itu tegap. Jalannya seperti kalian sedang turun dari bukit atau gunung. Nah, gitulah Rasulullah itu.
Jadi jalannya itu cepat gitu. Kayak turun. Dan orang kalau jalannya turun tentu kepalanya nunduk. Nah, seperti itulah Rasulullah SAW. Gitu. Jadi Rasulullah itu jalannya itu cepat dan nunduk ke bawah gitu. Itu satu, itu yang pertama ya. Mesti kita tiru nih. Ya, mesti kita tiru. Kemudian yang kedua, salah satunya saya banyak dari contoh yang bisa dicontohkan oleh Rasulullah, tapi tidak kita harus tahu karena ini hal-hal yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu kita berjalan, maka tirulah jalannya Rasulullah. Itu yang pertama, Rasulullah itu jalannya nunduk seperti kalian turun dari gunung cepat dan nunduk. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita ketika dipanggil, misalkan kita jalan nih, lalu kita ada yang manggil kawan kita, Ridho. Nah, kita menoleh kan, kita menoleh ke dia kan, Ridho gitu, kita menoleh ke dia, apa gitu kan, gitu. Ya, itulah kita. Tapi kalau yang Rasulullah contohkan, yang mesti kita tiru, apa nih? Lamkar, bang, maaf bang, kalau contoh sama tiru ada perbedaannya, iya. Kalau contoh kita memberikan contoh, kalau tiru orang yang meniru. Nah, kayak Rasulullah memberi contoh dan kita yang menirunya gitu. Kita yang tiru. Jadi Rasulullah ini memberikan contoh kalau dipanggil. Kalau saya kan Ridho, kita menoleh ke dia gitu kan. Apa gitu. Kalau Rasulullah memberikan contoh ketika Rasulullah itu dipanggil oleh sahabatnya, ya Rasulullah gitu. Rasulullah lagi sedang jalan, ya Rasulullah, maka Rasulullah berbalik seluruh badannya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Rasulullah itu menoleh ke seluruhnya. Apa? Wahai sahabatku gitu. Apa? Menoleh semuanya. Gitu ya. Jadi Rasulullah itu tidak ada kesombongan dalam dirinya. Gitu. Kemudian wajah Rasulullah pun gimana? Abu Hurairah. Kita tahu Abu Hurairah ini siapa? Nah, Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang masuk surga yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Namanya Abu Hurairah, teman-teman. Jadi gini ceritanya. Jadi Abu Hurairah ini pernah ditanya sama orang di zaman itu ya, bukan di zaman sekarang. Pernah ditanya sama orang, ya sama sahabatnya Abu Hurairah juga lah ditanya, wahai Abu Hurairah, bagaimana bentuk wajah Rasulullah SAW? Itu pertanyaan. Wahai Abu Hurairah, ada orang bertanya ke Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, engkau telah melihat, matamu telah memandang wajah Rasulullah. Aku mau nanya, bagaimana bentuk dari wajahnya Rasulullah SAW? Karena yang aku ketahui, Rasulullah ini selalu banyak berperang. Tentu kalau orang wajahnya berperang itu tentu wajahnya marah, sangar, ya kan? Wajahnya itu kayaknya mau numbuk orang aja gitu kan? Kan gitu kan? Wajah orang yang sering berperang kan kayak gitu, marah, seram, takut kita. Jadi orang ini bertanya ke Abu Hurairah, kayak mana bentuk wajah Rasulullah itu kayak mana gitu. Kata Abu Hurairah, wajah Rasulullah itu selalu tersenyum. Wajah Rasulullah itu selalu teduh. Sampai musuh pun ketika melihatnya wajah Rasulullah itu ada ya lembut wajah Rasulullah. Masya Allah gitu. Lembut sekali ini wajah. Kalau kita memandang Rasulullah itu tentram hati kita, sejuk, adem. Ternyata gitu wajahnya. Walaupun Rasulullah itu sering berperang gitu. Ternyata wajah Rasulullah itu tetap wajah penyayang, wajah yang lembut, penyayang banget gitu. Nah, itulah wajah Rasulullah SAW. Mestinya kita kayak gitu, teman-teman. Mesti harus tersenyum, jangan cuek. Kadang orang mengatakan kalau mesti cuek ini, kalau kita cuek supaya kita berwibawa, gitu kan? Gitu enggak? Kalau kita cuek, kita menganggap cuek itu berwibawa. Bukan. Siapa manusia yang paling berwibawa coba? Kalau bukan Rasulullah SAW. Rasulullah itu wajahnya tersenyum. Dan kalau berbicara, Rasulullah ini kalau tipenya, kalau berbicara
dia melihat siapa lawan bicaranya. Gitu. Artinya dia menyesuaikan dialek atau percakapan yang lawannya bicara. Kalau Rasulullah berbicara sama anak-anak, Rasulullah tuh bicara sama anak-anak kayak bahasa anak-anak juga. Gitu. Jadi teman-teman yang nonton ini, termasuk saya gitu kan, kalau kita berbicara sama anak kecil, anak-anak usia di bawah 6 tahun, jadi kita berbicara itu ya sebahasa dia lah gitu. Nah, itulah Rasulullah, dan berdakwah pun seperti itu juga, sesuai dengan bahasa kaumnya gitu. Apalagi kemudian Rasulullah, ini ciri-ciri fisik daripada Rasulullah SAW yang kita bahas sedikit saja. Kemudian Rasulullah itu menyukai yang arah kanan dahuluan, arah kanan terlebih dahulu untuk kebaikan. Rasulullah selalu memulai yang kanan, sebelah kanan, apapun itu, mau dari nyisir rambut sebelah kanan, ini sebelah kanan. Kalau kalian nampaknya rambut saya dari kiri kan, tapi ini karena kamera depan, ini sebenarnya aslinya sebelah kanan. Jadi Rasulullah itu sesuatu hal yang baik, beliau selalu memulainya dahulu sebelah kanan. Apapun itu, mau nyisir rambut, mau pasang baju dulu, pakai baju dari yang kanan gitu kan. Mau pakai celana, dari yang kanan dulu, kaki kanan dulu gitu. Nanti yang melepaskannya dari kiri. Pasang sendal yang kaki kanan dulu, nanti lepaskan kaki kiri gitu. Termasuklah sikat gigi. Lagi gosok gigi pun dahulukan sebelah kanan. Jadi pokoknya sesuatu hal yang baik, Rasulullah itu mendahulukan hal yang kanan dulu, gitu. Baru melepaskannya yang kiri. Gitu. Masuk masjid kaki kanan, kan gitu, ya kan? Jangan lupa tuh. Karena inilah kalau kita mencintai Rasulullah, kita ikuti. Itulah yang tadi yang ditanyakan oleh teman kita tadi. Kita ikuti apa yang sudah dicontohkan Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah gitu. Jadi masuk kaki kanan ke dalam masjid, keluar dari masjid kaki kiri gitu, sebaliknya. Kemudian di dalam buku ini tujuan pokok daripada diutusnya Nabi Muhammad SAW berjumlah. Jadi teman-teman sekalian, jumlah para nabi dan para rasul ini totalnya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi terakhir, teman-teman. Jadi total seluruhnya itu jumlah nabi dan rasul itu bukan hanya 25 nabi, bukan. Tetapi jumlahnya itu perlu dicatat, teman-teman. Itu adalah 124.000 nabi. Ada banyak rupanya nabi ini, teman-teman. Dan tujuan adanya 1000 nabi, 124.000 nabi ini tujuannya hanya satu, untuk menerangkan tentang adanya negeri akhirat. Dan yang menciptakan negeri akhirat itu adalah Allah. Allah ini, teman-teman sekalian, Allah ini rajanya dunia gitu, pencipta langit dan bumi, pemilik alam semesta gitu, pemelihara, pengatur, pemusnah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Itulah Allah. Tuhan di dunia dan Tuhan di akhirat, pencipta dunia dan pencipta akhirat. Maka orang-orang yang mengenal Allah, ya hidupnya enteng saja gitu. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tugas pokok dari banyaknya nabi, ada 124.000 nabi ini adalah tugasnya untuk mengingatkan manusia, memperkenalkan manusia akan adanya negeri akhirat. Itulah kampung kita. Karena kita ini lalai. Saya pun lalai juga, teman-teman. Makanya saya pun kadang diingatkan oleh teman-teman yang nonton atau dikasih kritik. Ya, kalau itu bagus, kritiknya kita ambil. Kemudian Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita tentang dunia, bahwasanya tidak ada satupun hadis, nggak ada satupun hadis loh, teman-teman. Baik itu hadis, baik itu ayat Al-Quran, nggak ada satupun yang memuji tentang kehidupan dunia.
nggak ada. Pernah nggak sih kita dengar hadis dari Nabi, oh dunia itu bagus, apalagi kalau kalian jadi pengusaha bagus. Nabi Muhammad ini nggak pernah dia memuji dunia, sekalipun nggak pernah memuji. Itu menunjukkan apa coba kalau kita bisa berpikir, manusia yang paling mulia aja Rasulullah, dan Rasulullah nggak pernah dia bilang dunia ini terpuji, nggak pernah. Nah, jadi jangan lupakan dunia. Jadi kejar itu adalah akhirat, tujuan utama itu adalah akhirat. Nah, oleh karena itu teman-teman, sampai Rasulullah mengatakan dunia itu nggak ada harganya di sisi Allah, sama seperti sayap nyamuk gitu. Sama seperti sayap nyamuk yang nggak ada harganya, seperti itulah dunia. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya apabila dalam kehidupan kita di dunia ini, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang kecil, kehidupan yang sempit, kehidupan yang kehidupan yang pendek. Nah, itulah dunia. Alangkah ruginya kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini yang kehidupan yang sangat pendek. Namun kita gunakan kehidupan yang pendek ini, kita habiskan waktu kita habiskan usia kita untuk apa? Untuk berbahagia, untuk gembira, untuk senang-senang. Padahal usia kita itu hanya sampai, kata Rasulullah pun 60-70 tahun ya. Kan sebentar kali itu kan. Enggak lama usia kita sebentar ini. Mestinya kita gunakan akal kita gitu. Kalau usia kita pendek, mestinya kita manfaatkan usia pendek ini untuk kehidupan yang abadi. Tapi itulah kita kan. Itulah hidayah itu, enggak ada. Nah, makanya kita minta hidayah itu supaya kita ini bisa berpikir jernih gitu. Nah, jadi coba kita bersabar dalam kehidupan dunia. Sabar itu ada tingkatannya teman-teman. Sabar itu ada tingkatannya. Pertama sabar dalam meninggalkan dosa. Sebentarnya teman-teman di dunia ini, sebentarnya 60-70 tahun. Jadi tugas kita adalah bersabar meninggalkan dosa, tetap bersabar melakukan sholat di masjid, bersabar untuk terus baca Al-Quran, bersabar untuk terus bakti sama orang tua, bersabar terus berbuat baik, itu sabar yang kedua. Kemudian sabar atas takdir, atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit, kita sabar. Sabar bukannya diam aja, tapi itu tetap berusaha. Tapi dalam hatinya enggak ada ngutuk-ngutuk. Nah, itulah sabar. Nah, jadi tugas kita di dunia ini, umur kita ini kan pendek, 60-70 tahun kan? Ada enggak umur yang 100 tahun? Ada enggak teman-teman? Ada loh sebagian, tapi kan itu kan sedikit sekali. Kebanyakan kita, umur kita ini 60-70 tahun. Jadi kita bersabarlah. Nah, sabar di dunia ini ada manfaatnya. Ada manfaatnya, yaitu bisa kita nanti di akhirat, di tempat di negeri yang abadi selama-lamanya tanpa batas waktu. Nah, kita panen pahala di sana. Dan itu adalah negeri yang selama-lamanya loh. Pernah nggak teman-teman ambil kertas, kemudian tulis di tangan kalian ini selamanya, kekal, abadi. Lalu kalian perhatikan selamanya, kekal, abadi. Pernah nggak kalian merenungi kalimat-kalimat itu? Itu adalah negeri akhirat. Itulah negeri akhirat, tempat kita yang sebenarnya tinggal di sana, kampung kita. Maka sabarlah di dunia dengan 3 tadi itu. Ya teman-teman. Nah, jadi sabarnya di akhirat ada manfaat. Nanti kita dapati manfaatnya. Tapi kalau kita di dunia ini kita memilih dunia ini kita pergi ke karaoke, apalagi teman-teman.
dunia ini kita habiskan, di dunia yang singkat ini, umur kita yang singkat ini kita habiskan untuk bersenang-senang. Senang-senang tuh banyak teman-teman. Apa aja coba? Pergi ke karaoke, pergi ke diskotik, tempat perzinahan. Ya kita habiskan hanya untuk senda gurauan, ya kan? Kita habiskan untuk apa lagi coba? Untuk bahagia, gembira, ria. Nah, lalu kita lupakan persiapan kita menuju akhirat. Apa aja sih kebahagiaan dunia itu? Nah, terserah lah, kita lakukan semuanya. Bunuh orang, mabuk, ngerokok, ngelem, narkoba, semualah. Nah, kita habiskan usia kita yang pendek ini hanya untuk itu. Kemudian kita dapati nanti adalah nerakanya Allah, azabnya Allah, hisabnya Allah, tanggung jawab kita yang sudah kita lakukan. Kita akan dapati kok. Nggak akan kemana itu, kita pasti akan dapati apa yang telah kita lakukan. Sebelum-sebelumnya itu kita akan dapati apa yang kita lakukan. Maka yang kita dapati kalau kita gembira, lupa dengan persiapan, yang kita dapati apa? Nerakanya Allah, azabnya Allah, siksanya Allah, kan gitu kan? Dan itu keras, selama-lamanya lagi negeri akhirat, gitu. Nah, jadi kita memilih sabar di neraka. Ketahuilah teman-teman sekalian, sabar atau tidak sabar di dalam api neraka itu tidak ada gunanya. Sabar itu yang ada gunanya adalah sabar ketika kalian masih di sini. Sabar di sini. Kalau sabar di neraka itu nggak ada manfaatnya. Nah, oleh karena itu semoga demikian video yang saya kali ini. Terima kasih atas teman-teman. Semoga kita di dalam kehidupan ini kita bersabar di dunia, ya. Semoga kita nggak menjadi orang yang sabar di neraka, karena sabar di neraka itu tidak ada manfaatnya lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.